Malam itu gelap dan sepi saat tim penyalur bantuan sosial meninggalkan kota menuju desa terpencil di Jawa Barat. Jalanan sempit yang berkelok di antara sawah dan kebun pisang tampak tak berujung, diterangi lampu mobil yang berkelip lemah, seolah menolak menerangi rahasia yang tersimpan di sekeliling. Mbak Rina, pegawai bank muda yang baru pertama kali ikut tugas lapangan seperti ini, duduk di kursi penumpang depan dengan perasaan campur aduk antara antusiasme dan ketegangan yang tak bisa diungkapkan. Suara mesin mobil yang berdengung rendah nyaris tenggelam oleh desir angin malam yang menerobos sela-sela pepohonan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang lembab. Begitu mobil menembus tikungan sempit di antara sawah dan kebun pisang, bayangan di tepi jalan tampak bergerak. Dua sosok putih melayang di antara kabut tipis yang menutupi tanah basah. Wajah mereka hitam pekat, tanpa ekspresi, seperti pocong yang keluar dari mimpi buruk. Rina menelan ludah saat matanya bertemu sosok itu sebentar, dan seketika hawa dingin menusuk tulang punggungnya. Tak ada suara selain desah angin yang semakin menusuk, namun tatapan kosong sosok itu seolah menembus langsung ke dalam hatinya. Di dalam mobil, rekan-rekannya menahan napas, menyadari bahwa sesuatu yang tidak wajar sedang mengikuti mereka. Perjalanan yang semula terasa familiar kini berubah menjadi labirin gelap yang menimbulkan rasa ketidakpastian. Setiap ranting yang patah terdengar bagaikan langkah kaki tak terlihat di hutan, membuat mereka saling menatap dengan rasa cemas yang meningkat. Rina merasa badannya tegang, seolah seluruh ototnya dikunci oleh ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Mata hati dan indera lain seakan menangkap lebih dari sekadar penampakan fisik. Mereka merasakan keberadaan sesuatu yang hidup, namun tak kasat mata, mengawasi setiap gerakan. Tiba-tiba, mobil mati mendadak di tengah hutan. Mesin yang semula berdengung rendah hilang begitu saja. Tim mencoba menyalakan ulang beberapa kali, namun kendaraan tetap diam. Waktu terasa membentang, hampir 20 menit mereka terjebak dalam gelap, dikelilingi pepohonan yang menjulang tinggi dan kabut yang semakin menebal. Selama itu, terdengar suara tawa samar yang bergema dari segala arah. Tawa itu tidak seperti manusia, namun seperti bisikan jiwa-jiwa yang tersesat, menghantui setiap detak jantung mereka. Suara itu menusuk telinga dan menyesakkan dada, membuat rasa takut bercampur bingung, dan setiap anggota tim menunduk, mencoba menghindari tatapan yang tak terlihat. Rina merasakan tekanan aneh di tubuhnya, seolah ada tangan tak terlihat menekannya ke kursi. Nafasnya tersengal, dan jantungnya berdebar kencang. Ketika akhirnya mobil bisa hidup lagi, hawa mencekam tidak pernah benar-benar pergi. Sosok putih dengan wajah hitam pekat yang ia lihat sebelumnya terus menghantui pikirannya, bayangan yang menempel di sudut matanya setiap kali ia menoleh ke jendela. Jalanan yang semula tampak tenang kini seperti perangkap. Setiap tikungan menyimpan kemungkinan munculnya sosok yang tak bisa dijelaskan. Saat mereka sampai di sebuah desa kecil, suasana yang awalnya menenangkan justru menimbulkan kecemasan lain. Lampu-lampu minyak yang temaram menyoroti rumah-rumah beratap genteng, jalanan sempit, dan kabut tipis yang menutupi tanah, memberikan kesan bahwa desa itu diam menyembunyikan rahasia. Rina merasakan getaran aneh di udara, seolah seluruh desa menahan napas, menunggu sesuatu. Tim berjalan menuju balai desa untuk menyerahkan bantuan, tetapi langkah mereka terasa berat, dipenuhi ketakutan yang tidak tampak jelas. Ketika malam semakin larut, tim beristirahat di ruang serbaguna balai desa. Namun ketenangan hanya semu. Rina merasa badannya semakin berat, seolah setiap gerakannya ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Tidur pun tak kunjung datang, matanya terus menangkap bayangan-bayangan di sudut ruangan, meski ia sadar tak ada yang benar-benar ada di sana. Rasa cemas yang menempel seperti kabut tak terlihat, menelusup ke setiap pikiran dan memanipulasi persepsi. Keesokan harinya, perjalanan menuju lokasi berikutnya membawa pengalaman lain. Setiap kali mereka melintasi jalanan yang sepi, pepohonan yang tinggi dan sawah yang terbentang tampak bergerak di bawah pandangan mata Rina, meski tak ada angin yang berarti. Bayangan yang ia lihat malam sebelumnya terus menempel di pikirannya, kadang muncul di tepi jendela mobil atau di refleksi kaca spion. Rasa tidak nyaman itu semakin memuncak ketika mobil melintasi tikungan di hutan lebat, dan suara-suara aneh kembali terdengar samar, menyerupai bisikan yang mengusik jiwa. Setibanya di lokasi penyaluran, penduduk desa menyambut mereka dengan ramah, namun Rina tidak bisa mengusir rasa gelisah yang terus membayangi. Malam itu,
Saat menulis laporan dan memeriksa dokumen, ia merasa tubuhnya sangat berat, seolah ada energi asing yang menempel setelah perjalanan panjang dari desa ke balai. Rina menutup mata sejenak, mencoba menarik napas dalam-dalam, namun perasaan diganggu sesuatu yang tidak terlihat tetap menempel. Rasa takut yang muncul tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis. Ia merasakan bahwa perjalanan ini bukan hanya tugas sosial semata, melainkan ujian terhadap keberanian dan ketahanan mentalnya. Setiap bayangan, suara, dan sensasi yang aneh menyisakan bekas yang sulit dijelaskan. Tim yang lain juga merasakan hal serupa, namun masing-masing mencoba menutupi rasa takut demi menjaga profesionalisme dan kelancaran tugas. Malam di desa Cipanas itu meninggalkan kesan mendalam bagi Mbak Rina. Ia menyadari bahwa dunia yang terlihat tenang di permukaan kadang menyimpan rahasia yang menakutkan. Namun di tengah rasa takut dan kelelahan, tim tetap bekerja, menyalurkan bantuan, dan berinteraksi dengan penduduk dengan tulus. Meskipun pengalaman itu membawa ketegangan, Rina merasakan pelajaran tentang kesabaran, kewaspadaan, dan rasa syukur terhadap keselamatan diri sendiri. Bayangan-bayangan yang muncul bukan hanya simbol ketakutan, tetapi juga pengingat bahwa dunia ini lebih kompleks daripada yang terlihat. Bab 1 berakhir dengan Rina menatap langit malam dari jendela balai desa. Meski kabut masih menutupi sebagian desa, ia merasa ada ketenangan yang lahir dari penerimaan atas pengalaman itu. Namun di dalam hati, Rina tahu perjalanan ini baru permulaan, dan malam-malam berikutnya mungkin akan membawa teror yang lebih mendalam dan sulit diprediksi. Setelah malam pertama yang penuh ketegangan di desa Cipanas, perjalanan tim penyalur bantuan sosial berlanjut ke lokasi berikutnya. Jalan desa yang semula tampak tenang kini berubah menjadi labirin yang menakutkan saat malam menjelang. Rina duduk di kursi penumpang, merasakan hawa dingin yang menembus kulit meski kaca mobil tertutup rapat. Hutan di kanan kiri tampak hidup, daun-daun bergesekan seperti bisikan halus, dan kabut tipis menutupi tanah, menciptakan ilusi bayangan yang bergerak mengikuti mobil. Tidak lama setelah meninggalkan desa, mobil mereka kembali mengalami gangguan aneh. Mesin yang semula berjalan normal tiba-tiba mati mendadak di tengah jalan hutan yang gelap. Tim mencoba menyalakan ulang beberapa kali, namun mesin tetap diam. Keheningan malam yang pekat itu hanya diisi oleh bunyi daun kering yang patah, seolah kaki tak terlihat melintas di sekitar mereka. Waktu terasa melambat, setiap detik menimbulkan ketegangan yang menyesakkan dada. Saat itu, Rina merasakan tekanan luar biasa di tubuhnya. Badannya terasa berat, hampir tidak bisa digerakkan, seolah ada tangan tak kasat mata yang menahan setiap gerakannya. Kepalanya berdenyut, jantungnya berdebar kencang, dan hawa dingin yang menusuk terasa seperti menembus langsung ke tulang. Suara tawa samar terdengar di sekitar mobil, bergema dari segala arah, dan setiap tawa menimbulkan rasa takut yang semakin dalam. Tidak ada yang bisa melihat sumber suara itu, tetapi semua anggota tim merasakannya, membuat mereka saling menatap dengan ketakutan yang sama. Saat Rina menoleh ke jendela, bayangan yang menyerupai sosok pocong dengan wajah hitam pekat muncul di antara pepohonan. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap lurus, dan aura kegelapannya menekan seluruh perasaan. Tim lain merasakan hawa itu juga. Salah satu rekan menutup wajahnya dengan tangan, mencoba mengusir rasa takut yang menyeruak ke seluruh tubuh. Perjalanan yang seharusnya singkat terasa seperti ujian panjang. Rina sadar bahwa ia mungkin membawa sesuatu dari hutan itu tanpa disadari, energi yang menempel pada dirinya dan menimbulkan sensasi berat dan tidak nyaman. Begitu sampai di lokasi keempat, setelah menyalurkan bantuan ke rumah-rumah warga, ia merasakan tubuhnya semakin tidak normal. Setiap langkah terasa seperti digendong sesuatu yang tak terlihat. Setiap tarikan napas seperti harus menembus rintangan tak kasat mata. Malam itu, saat tim berkumpul kembali di balai desa untuk beristirahat, kondisi Rina tidak membaik. Badannya masih terasa sangat berat, bahkan saat duduk di kursi. Salah satu rekan yang berinisiatif mendoakannya justru terkena dampak gaib yang lebih parah. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya berubah pucat, dan gerakannya menjadi tidak terkendali. Rina dan tim lain menyaksikan dengan ngeri ketika rekan mereka mengalami kesurupan. Sosok yang merasuki berbicara dalam bahasa asing, Belanda, memerintahkan mereka untuk pergi dari lokasi tersebut. Suaranya bergema di seluruh ruangan, menggetarkan dinding dan lantai balai desa. Kesurupan itu berlangsung lama,
menguras energi tim dan menimbulkan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Rina merasakan hawa gelap di sekelilingnya, seolah energi dari sosok gaib itu mencoba menempel padanya juga. Hanya dengan usaha keras dan doa yang berulang, rekan yang kesurupan perlahan bisa kembali sadar, tetapi bekas ketegangan dan rasa takut tetap menempel. Tubuhnya gemetar, dan matanya merah, menandakan trauma yang dalam. Tim sadar bahwa pengalaman ini bukan sekadar kebetulan. Hutan dan desa yang mereka lalui menyimpan kekuatan gaib yang tidak bisa diabaikan. Setiap langkah, setiap tikungan jalan, dan setiap rumah yang mereka masuki tampak memuat energi yang berbeda. Beberapa tampak damai, tetapi beberapa syarat dengan hawa negatif yang mengancam keseimbangan fisik dan mental. Rina, meski ingin tetap profesional, tidak bisa mengusir rasa takut yang mengakar di dalam dirinya. Tubuhnya terasa lelah, namun kewaspadaan tetap harus dijaga. Keesokan harinya, tim kembali menyalurkan bantuan, tetapi suasana yang dialami malam sebelumnya masih membayangi. Setiap anggota tim tampak lebih tegang, saling memperhatikan satu sama lain, takut akan gangguan gaib yang mungkin muncul kembali. Rina, yang merasakan dampak terberat, berjalan dengan perlahan, setiap langkah diiringi kewaspadaan tinggi terhadap bayangan dan suara di sekitarnya. Ia mencoba menenangkan diri dengan mengingat tujuan mereka, membantu warga desa yang membutuhkan. Namun kesadaran akan kemungkinan membawa energi gaib yang tidak terlihat membuat setiap tindakan terasa menegangkan. Selama beberapa hari berikutnya, kejadian gaib terus menyusup ke kehidupan tim. Beberapa dari mereka merasakan tekanan di tubuh, bayangan yang tidak bisa dijelaskan, dan bisikan-bisikan samar di malam hari. Energi negatif itu bukan hanya menimbulkan rasa takut, tetapi juga mempengaruhi fisik. Beberapa anggota merasa kelelahan ekstrim meski beristirahat cukup, sementara Rina merasakan tubuhnya berat seperti digendong sesuatu yang tak terlihat. Sensasi ini membuatnya sulit tidur dan konsentrasi. Akhirnya, kantor memutuskan untuk memanggil seorang ahli spiritual dari wilayah sekitar untuk membersihkan lokasi kantor dan membantu menyembuhkan anggota tim yang terkena kesurupan. Rina dan rekan-rekan menyadari bahwa gangguan gaib ini bukan sekadar mitos. Pengalaman mereka di desa terpencil membawa pelajaran bahwa dunia ini lebih kompleks daripada yang terlihat. Energi, bayangan, dan suara gaib bisa menempel pada tubuh dan jiwa tanpa disadari, dan perlindungan diri menjadi hal yang sangat penting. Bab 2 diakhiri dengan rasa lega yang tipis. Rina dan tim menyadari bahwa mereka harus lebih berhati-hati dalam perjalanan berikutnya, menghormati kekuatan yang tidak terlihat, dan tetap menjaga keselamatan diri. Pengalaman itu meninggalkan bekas mendalam. Tubuh yang lelah, pikiran yang waspada, dan jiwa yang sedikit terguncang. Namun mereka juga belajar bahwa menghadapi kegelapan bukan hanya soal keberanian, tetapi juga kesabaran, ketekunan, dan rasa hormat terhadap kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Setelah beberapa hari dipenuhi ketegangan, rasa takut, dan kejadian mistis yang menimpa tim penyalur bantuan sosial, kantor akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah serius. Seorang ahli spiritual dari wilayah sekitar dipanggil untuk membersihkan kantor dan membantu menyembuhkan anggota tim yang terkena kesurupan. Rina merasakan campuran lega dan cemas, karena meskipun kehadiran orang pintar memberikan harapan, energi gaib yang menempel pada tubuh dan pikirannya selama perjalanan belum sepenuhnya hilang. Pagi itu, suasana kantor terasa berbeda. Udara yang semula berat dan menekan kini mulai terasa lebih ringan, meskipun Rina tetap merasakan sisa tekanan di tubuhnya. Ahli spiritual membuka ritual dengan membakar dupa dan mantra perlindungan. Suaranya bergema menembus ruang-ruang kantor, mengusir bayangan-bayangan yang selama ini menempel di sudut ruangan. Aroma dupa yang hangat dan menyengat menyebar ke setiap meja dan lorong, menimbulkan rasa aman yang perlahan mengusir ketegangan. Rina duduk di kursi dengan tubuh yang masih terasa berat, menahan napas setiap kali mantra diucapkan. Sesekali, hawa dingin yang menempel pada tubuhnya berusaha menembus aura perlindungan yang diciptakan. Namun seiring waktu, tekanan itu berkurang, dan setiap helaan napas terasa lebih lega. Rekan yang sebelumnya kesurupan pun mendapatkan perhatian khusus. Ahli spiritual memfokuskan ritualnya pada mereka, menenangkan energi yang bergolak, dan menyingkirkan sisa-sisa entitas yang menempel. Proses ini berlangsung lama, menguras tenaga dan emosi, tetapi hasilnya perlahan terlihat. Wajah pucat rekan itu kembali normal, tubuh yang gemetar kini stabil,
dan mata yang semula merah perlahan kembali jernih. Di luar kantor, Rina berjalan perlahan di halaman yang diterangi cahaya matahari pagi. Sinar hangat mulai menembus kabut tipis yang tersisa, menandai bahwa malam-malam penuh ketegangan dan teror perlahan berakhir. Rina menutup mata sejenak, merasakan energi tubuhnya yang kembali ringan. Namun pengalaman di desa Cipanas dan hutan yang mereka lewati tetap meninggalkan bekas di hati dan pikirannya. Ia tahu bahwa kengerian yang mereka alami bukan sekadar kebetulan, melainkan peringatan tentang keberadaan dunia yang tak terlihat, energi yang bisa menempel pada tubuh dan jiwa manusia, dan pentingnya kehati-hatian saat memasuki wilayah yang penuh misteri. Selama beberapa hari berikutnya, tim melakukan evaluasi perjalanan mereka. Rina dan rekan-rekan membicarakan pengalaman masing-masing, saling berbagi rasa takut dan ketegangan yang dirasakan. Mereka menyadari bahwa pengalaman itu mengajarkan banyak hal: kesabaran, kewaspadaan, solidaritas, dan rasa hormat terhadap kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Rina merasa bersyukur karena meskipun pengalaman itu traumatis, mereka semua selamat dan masih memiliki kesempatan untuk menunaikan tugas sosial mereka dengan baik. Rina juga merenung tentang bagaimana kejadian itu mengubah pandangannya terhadap hidup. Ia lebih menghargai kesederhanaan warga desa yang mereka kunjungi, kehidupan yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar, dan rasa syukur atas keselamatan serta kesehatan diri sendiri. Setiap rumah yang mereka datangi, setiap senyum yang mereka terima dari penduduk desa, menjadi pengingat bahwa dalam kegelapan dan ketakutan, selalu ada cahaya yang bisa ditemukan, meskipun kecil dan tersembunyi. Ahli spiritual memberikan saran terakhir sebelum meninggalkan kantor. Ia menekankan pentingnya menjaga energi positif, membersihkan diri dari energi negatif secara rutin, dan selalu menghormati tempat-tempat yang dianggap sakral atau memiliki kekuatan gaib. Rina menatap rekan-rekan yang tampak lebih rileks dan lega, menyadari bahwa meskipun pengalaman itu meninggalkan trauma, ada pelajaran berharga yang menempel bersama setiap kenangan. Malam terakhir di kantor sebelum kembali ke aktivitas normal, Rina duduk menatap langit di luar jendela. Suasana yang sebelumnya menakutkan kini digantikan ketenangan. Hutan yang dulu menimbulkan ketegangan kini tampak damai. Desa yang menyimpan bayangan malam kini hanya tinggal kenangan. Namun ia tahu, pengalaman itu tidak akan pernah benar-benar hilang dari ingatan. Bayangan, suara, dan tekanan gaib yang dirasakannya tetap menjadi bagian dari perjalanan hidupnya, pelajaran yang mengajarkan keberanian dan kesabaran. Rina menarik napas dalam-dalam, merasakan tubuhnya yang ringan dan pikiran yang lebih tenang. Ia menyadari bahwa tugas yang awalnya dianggap sekadar pekerjaan kini menjadi pengalaman hidup yang mendalam, mengubah cara pandangnya terhadap dunia nyata dan dunia gaib. Meski menakutkan, perjalanan itu membawa hikmah, rasa syukur, penghargaan terhadap kehidupan sederhana, dan kesadaran akan kekuatan yang lebih besar dari diri manusia. Bab 3 diakhiri dengan tim yang kembali menjalani aktivitas normal, membawa bekal pengalaman yang mengajarkan keberanian dan kehati-hatian. Rina menatap jalan-jalan desa yang mereka lewati, hutan yang mereka takuti, dan rumah-rumah warga yang mereka kunjungi dengan rasa hormat. Dalam setiap langkahnya, ia membawa pengalaman itu sebagai pengingat, bahwa kegelapan bukan hanya tentang ketakutan, tetapi juga tentang pelajaran yang bisa menguatkan jiwa. Pengalaman itu mengukir rasa hormat yang dalam terhadap kehidupan, manusia, dan misteri yang tersembunyi di setiap sudut dunia yang mereka lewati.